Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, yang terhormat, dosen bimbing saya itu Pak Dr. Muarad MSMT dan Ibu Septami Setiawati SSI MSc MCSM, yang mana telah membimbing saya dalam pembuatan proposal ini sehingga menjadi lebih baik. Kemudian yang terhormat dosen penguji saya yaitu Pak Budi Purwoko STMT dan Pak Muhammad Halis Syafianto STMT. Baik, perkenalkan nama saya Bayu Kurniawan. Saya berasal dari jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Saya akan merepresentasikan seminar proposal tugas akhir saya itu dengan judul Kajian Teknis Kesabaran Lereng pada Penambangan Batu Garin PT Hasilan Merakosada di Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Pampawah, Kalimantan Barat. Langsung saja pada bab 1, latar belakang, di mana PT Hasilan Merakosada ini itu adalah sebuah tambang kuari, di mana dalam operasi penambangan kegiatan tambang kuari perlu memperhatikan aspek geoteknik, sehingga kesabaran lereng merupakan satu isu penting dalam analisis geoteknik. Di mana dapat aspek geoteknik yang baik, maka didapatkan juga kesabaran lereng yang baik. Di mana jika dapat kesabaran lereng yang baik, didapatkanlah juga yaitu tujuan itu dapat melindungi tenaga pekerja, bangunan, serta peralatan sehingga proses produksi pertambangan dapat tetap berjalan dengan baik. Kemudian untuk isu kestabilan lereng kuari telah diteliti dalam beberapa penelitian sebelumnya, yaitu dengan contoh seperti pada Kak Murniati pada tahun 2020, di mana peneliti melakukan studi lereng pada tambang kuari PT Top Desa Peniraman dan komunitas batu granit diorit. Hasil analisis pertambangan itu sebesar 1,248 dan nilai tersebut nyatakan rendah, sehingga perlu rekomendasi lereng ideal. Kemudian penelitian selanjutnya itu pada Kak Ikrima tahun 2021, di mana ia melakukan penelitian pada tambang pada Bukit Desa Peniraman bekas penambang bahan galian C, di mana hasilnya itu menunjukkan bahwa bentuk longsoran lereng dan bentuk lereng longsoran baji, akan tetapi tidak mengisyarat kelongsoran, sehingga lereng aman dari kelongsoran dan analisis faktor aman tidak diperlukan. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan diskusi dengan KTT PT HMP, kondisi lereng yang teliti memiliki ketinggian lebih dari 50 meter, dikarenakan tidak sesuai awal pencarian tambang yang diajukan oleh perusahaan kepada SDM Mempawah dengan hasil izin yang telah diberikan. Selain itu, belum ada penelitian sebelumnya mengenai kajian terstudi kesabaran lereng untuk menguatkan nilai faktor keamanan lerengnya. Kemudian, berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti penulis akan melakukan suatu kajian teknis kesabaran lereng di PT HMP menggunakan metode analisis kinematika, dengan tujuan mengetahui apakah lereng lokasi pengamatan tersebut berpotensi mengalami kelongsoran. Baik, masuk ke perumusan masalah. Yang pertama itu jenis longsoran apa sih yang akan terjadi pada PT HMP. Kemudian kedua, berapa nilai faktor keamanannya. Yang ketiga, upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir potensi kelongsoran pada lereng tambang batuan. Kemudian untuk tujuan penelitian, yaitu untuk mendapatkan longsoran yang terjadi, menganalisis nilai faktor keamanannya, dan kemudian merekomendasikan upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir potensi terjadinya kelongsoran. Kemudian untuk pembatasan masalah pada penelitian ini, yaitu yang pertama, peneliti yang dilakukan hanya mengkaji lereng pada sisi lereng yang berpotensi longsor pada penambangan. Itu di mana itu sudah main out. Kemudian yang kedua, penelitian ini hanya memberikan rekomendasi upaya yang dapat dilakukan untuk menilai potensi terjadinya longsoran tanpa membahas biaya operasionalnya. Kemudian untuk penelitian ini diharapkan yaitu untuk perusahaan satu dapat menjadi referensi acuan bagi perusahaan lain tambang lainnya, khususnya PT HMP, sehingga sebagai masukan dalam mata keamanan lereng agar stabil dan tidak longsor, dan dapat mendukung perusahaan serta bersama kerja sehingga mengikuti pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Yang kedua itu untuk penelitian akademisi, penelitian ini dapat membawa wawasan dan ilmu yang dapat oleh peneliti selama kuliah mengenai geoteknik kesabaran lereng secara mendalam dan pengalaman secara langsung. Baik, untuk yang pustaka pada bab 2, di mana gambar penelitian. PT HMP merupakan perusahaan pemerintah batas yang melakukan kegiatan usaha penambangan batu granit, di mana dengan SK yang telah terlampir pada PPT. Baik, ini adalah peta lokasi izin usaha pertambangan PT HMP. Ini adalah peta administrasi penelitian di mana di perbatasan utara ini berbatasan dengan CV Mitra Anugrah Peniraman, kemudian di sebelah selatan itu berasal dengan PT Sulenko, di sebelah timur batasan PT Borneo Mega Tambang, dan di sebelah barat itu ada PT Top. Lanjut ke peta sama daerah penelitian. Di daerah Pontianak menuju lokasi penelitian.
Lanjut ke ini merupakan peta geologi regional Singkawang, di mana di dekat lagi menjadi peta geologi lokal didapatkanlah bahwa IUP PTHMP itu termasuk sebagai geologi Grandoret Municipal. Lanjut ke peta topografi lokasi penelitian. Secara umum pada lokasi daerah penelitian itu IUP merupakan daerah perbukitan yang merupakan daerah potensial tambang batu granit yang mempunyai ketinggian di kisaran 40 sampai 140 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, Kabupaten Mempawah untuk peta kemarau lereng itu benar rendah, di mana didominasi oleh kemarau lereng 0-8% atau kurang lebih 8%, dan ketinggian 0-200 di atas permukaan laut. Wilayah dan kemiringan awas yang terdapat di Sungai Kunyit, Mbah Lir, Mbah Timur, Sungai Pinyu, dan Segedong dan Siantan. Baik, ini untuk peta kemarau lereng itu saya ambil untuk klasifikasi berdasarkan Pokja AMS Mempawah, di mana pada lokasi penelitian ini diklasifikasikan sebagai kemiringan yang curam. Kalian bisa lihat di sini pada peta. Lanjut untuk bab 2 kajian teori, di mana itu untuk pengertian batuan. Ini berdasarkan para ahli bahwa batuan adalah untuk formasi yang keras dan padat dari kulit bumi. Kemudian untuk granit adalah batu keras masif yang tersikap di permukaan bumi yang berasal dari pendinginan magma pada waktu yang sangat lama. Untuk sifat fisik dan mekanik batuan, menurut Ray tahun 2014, batu mempunyai sifat tertentu yang perlu diketahui dalam mekanika batuan dan dapat dibagi menjadi dua, yaitu dimensi fisiknya itu bobot isi, berjenis, porositas, absorpsi, dan ratio. Dan contoh untuk mekanika batu yaitu kuat tekan, kuat tarik, dan kuat gesek ataupun elastisitas dan sebagainya. Lanjut ke stabilitas lereng batuan. Menurut Hardiyatno tahun 2010, banyak faktor yang mempengaruhi stabilitas lereng seperti geologi, hidrologi, topografi, iklim, dan perubahan cuaca. Namun selain itu, ini juga terjadi akibat satu, penambahan beban pada lereng, penggalian pemotongan, perubahan posisi muka air, getaran atau gempa bumi, jenis tanah dan batuan, kemudian kondisi geometrinya. Untuk pada prinsipnya, pada Wesley Panyoto dalam takwin, prinsipnya menjadikan lereng supaya stabil itu dapat dibagi dalam dua, yaitu dengan cara satu, memperkecil gaya penggerak atau mempenggerak gaya dengan cara mengubah bentuk lereng bersangkutan. Di mana yang pertama itu mengubah lereng lebih datar atau mengusut kemiringan. Cuma cara ini kurang cocok untuk lereng yang tinggi, yaitu lereng lokasi itu kurang cocok. Di mana yang kedua itu memperkecil ketinggian lereng, mengubah lereng menjadi lereng tinggi atau mengusut dapat digunakan untuk lereng yang tinggi. Kemudian kedua itu mempergeser gaya lawan atau melawan. Di bawahnya itu dengan menambahkan counterweight, yaitu tanah timbunan pada kaki lereng. Cara ini dilaksanakan bila tempat lereng itu dipakai untuk keperluan lain. Kemudian kedua itu mengurangi tekanan air pori dalam lereng. Yang ketiga itu dengan cara mekanis, yaitu dengan memasang tiang atau membuat dinding penahan. Baik, masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas lereng, di mana itu yang pertama itu geometri lereng, di mana semakin tinggi dan semakin curam lereng itu faktor keamanan semakin berkurang. Masuk ke sifat fisik dan mekanik batuan, struktur batuan, kandungan air tanah ataupun muka air tanah, gaya dari luar seperti peledakan ataupun lainnya, aktivitas lainnya, kemudian itu pelapukan pada batuan. Masuk ke klasifikasi longsoran bidang. Longsoran bidang relatif jarang terjadi. Namun jika terdapat kondisi yang menunjang terjadi longsoran bidang, longsoran jadi mungkin akan lebih besar. Ini adalah syarat terjadinya longsoran bidang itu di mana bidang gelincir ataupun lereng itu mempunyai strike sejajar atau habis sejajar dengan strike lerengnya. Kemudian bidang gelincir atau bidang diskondensasi bidang kekar lebih kecil daripada bidang lereng. Bidang gelincir lebih besar daripada strike dalamnya. Kemudian harus ada bidang rilis yang menjadi pembatas di kanan kiri blok yang menggelincir. Masuk ke longsoran baji. Longsoran baji merupakan longsoran sering terjadi di lapangan. Perbedaan longsoran baji adanya dua struktur geologi yang berkembang dan saling berpotongan. Menurut Arif tahun 2016. Syarat penyelesaian longsoran baji yaitu yang pertama ada duanya bidang lemah atau lebih yang saling berpotongan sedemikian rupa sehingga bentuk baji terpelereng. Yang kedua itu sudut yang terbentuk garis potong kedua bidang lemah tersebut dengan bidang horizontal lebih kecil dari sudut lerengnya, serta garis potong kedua bidang lemah tersebut lebih besar daripada garis dalamnya. Baik, masuk ke longsoran guling, di mana longsoran guling memiliki lereng yang terjal dan pada batu yang keras dengan seluruh bidang lemahnya terbentuk kolom. Langsung ini terjadi pada bidang-bidang lemah yang hadir di lereng mempunyai kemiringan berlawanan dengan kemiringan lereng.
Kondisi untuk terjadinya longsoran guling itu di mana pendapatnya itu ada balok. Yang balok akan tetap mantap bila nilai kemiringannya itu lebih kecil dari sudut garis dalamnya. Kemudian nilai lebar balok per tinggi balok ini lebih besar dari tan sudut garis dalamnya. Meski bisa dibaca sekian. Kemudian untuk longsoran busur. Longsoran busur ini merupakan yang jarang terjadi pada penambang batuan, di mana longsoran ini terjadi pada lereng tanah dan batu lepuk atau sangat terkekarkan dan di lereng timbunan. Longsoran ini terjadi jika ukuran fragmen tanah atau massa batu yang sangat kecil dibandingkan ukuran lereng. Oleh karena itu, longsoran ini ukurannya lebih kecil, memiliki kemungkinan besar untuk mengalami longsoran busur. Masuk ke proyeksi stratigrafis. Metode analisis stratigrafis merupakan tahap awal dalam melakukan analisis momentum lereng atau faktor keamanan lereng atau kestabilan lereng sebelum langkah ke tahap perhitungan angka faktor keamanan. Dengan melakukan analisis ini, dapat diketahui jumlah bidang, jenis, dan arah longsor yang mungkin terjadi. Di mana pada gambar itu menjelaskan di mana ini adalah strike, deep direction, dan trend plunge, yaitu potongan antara segmen deep. Dengan stabilik lereng dengan bidang diskontinuitasnya. Baik, masuk ke software yang digunakan itu di mana ada RockScience DIPS 6.0, di mana DIPS ini memungkinkan pemakaian untuk meneliti dan memvisualisasikan data susu geologi baik kekar, sester, pelapisan, serta susu geologi lainnya yang terdapat pada lokasi penelitian. Yang tekniknya sama sih digunakan di dalam seronet manual. Adapun parameter yang dimasukkan yaitu adanya deep atau deep direction, bidang lemah, dan juga deep direction dari lerengnya. Kemudian sudah geser dalam batuan. Baik untuk server 11, di mana server ini adalah pembuatan 3D-nya, dapat menggunakan data DEM. Menurut Handayani 16, DEM adalah model yang memberikan informasi bentuk topografi dalam bentuk raster. DEM ini memuat informasi ketinggian dan kemiringan yang mudah interpretasi sehingga dapat digunakan berbagai aspek kehidupan. Masuk ke rangka konseptual, di mana pada input ini adalah sebagai dari rumusan masalah dari penelitian ini, yang kemudian masuk ke langkah proses, yaitu dimana dari data di mana data primer terdiri data primer dan sekunder, kemudian masuk ke proses pengolahan data yang akan jelaskan pada bab 3 itu metode penelitian, di mana hasil dari proses ini akan atau hasil akhir dari penelitian itu adalah output, di mana merupakan mengetahui apa sih jenis longsoran jadi pada potensi dari pada batuan, kemudian nilai faktor keamanannya. Dan yang terakhir itu rekomendasi upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir potensi adanya kelongsoran. Baik, pada bab 3 ini metode penelitian, di mana yang pertama itu ini merupakan alat dan software penelitian yang digunakan oleh peneliti selama penelitian, di mana ada 16 alat dan juga 4 software yang digunakan. Masuk ke bahan penelitian, yaitu bahan yang digunakan penelitian tersebut batu yang diambil menggunakan metode grab sampling di PT HMP. Jumlah sampel diambil sebanyak 6 buah batuan dengan ukuran sampel lebih dari 10 cm dan satu fragmen batu besar dengan berat lebih dari 5 kg. Sampel batu yang dikumpulkan selanjutnya diuji untuk menguji sifat fisik dan sifat mekanis batuan. Di mana sifat fisik itu untuk uji spesifik gravity dan uji kuat-tekan UCS dilaksanakan pada lab beton Universitas Newpara, dan serta untuk pengujian kuat tarik uji Brasilia atau uji kuat tarik dilaksanakan pada laboratorium penguji bahan dan metodologi Politeknik Negeri Pontianak. Masuk ke tahapan penelitian, di mana penelitian ini dilakukan oleh peneliti berusaha pada lereng tambang yang berpotensi mengalami kelongsoran, yang dapat dilihat pada gambar 2.7 sebelumnya, itu peta kemiringan lereng, di mana itu terkait sebagai curam dan tinggi lereng diperkirakan lebih dari 50 meter. Serta pada kegiatannya diketahui selain terjadi tidak lagi dilakukan proses penambangan maupun peledakan. Ini adalah tahapan penelitian pada penelitian ini, itu di mana peneliti melakukan studi literatur dan studi lokasi penelitian secara bersamaan. Setelah itu melakukan pengumpulan data, kemudian pengolahan dan data, dan hasil akhir itu merupakan hasil perhitungan faktor keamanannya. Masuk ke pengumpulan data itu data primer, di mana data primer itu dari geometri lereng, itu isinya itu adalah isi dari start lereng dan ketinggian lereng. Kedua itu orientasi kekar. Pertama kita menentukan bentangannya atau scan lainnya, kemudian didapatkanlah daerah scan lain itu sebagai daerah strategi kekar kita. Di mana yang ketiga itu betul itu DEM PT HMP, di mana ini hasil pemetaan dengan drone, di mana dengan ketinggian kurang lebih dari 150 meter sesuai dengan PM 47 tahun 2016.
spesifik batuan. Pada punya spesifik graviti, berdasarkan petunjuk beton 2018, beberapa hasil dilakukan adalah dengan mencuci benda uji atau fragmen untuk menghilangkan debu dan bahan lainnya melekat pada permukaan karet dengan cara merendam agar di dalam air kurang lebih 4 jam. Ini sifat mekanik batunya itu ada kuat tekan dan kuat tarik. Nah, di mana kuat tekan itu melakukan bentuk itu sampel bentuk kubus dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 5 dan tinggi 5. Untuk kuat tarik itu berbentuk silinder yang diameter tinggi itu perbandingan 1:2. Untuk data sekunder penelitian ini yang digunakan itu adalah yang pertama data sumber lapangan itu berupa data UP PTHMP, PT Gulma Singkawang dan Demnas Kalimantan Barat. Masuk ke pengolahan data itu pertama pengolahan geometri lereng. Hasil dari penelitian lakukan sebelumnya, selanjutnya kami lakukan pengolahan pada geometri lereng menggunakan bantuan dari software ArcGIS dan software. Di mana langkah itu pertama itu data diameter apa itu kita potong dulu terlebih dahulu di aplikasi ArcGIS. Kemudian selanjutnya itu kita lakukan proses spesifik ketinggian pada aplikasi software. Yang kedua itu analisis sifat mekanika batuan. Dari kedua hasil uji kuat tekan, kuat tarik, kemudian digabungkan untuk harga koefisien sebagai dalamnya. Contoh batuan caranya adalah menggabungkan pada lingkaran Mohr. Di mana ini kalau bisa dilihat pada gambar ini adalah kuat tekan. Ini adalah kuat tariknya dan ini kuat tekannya. Di mana untuk didapatkan data sebagai dalam itu di mana ditarik garis lurus untuk dapat dipertemukannya dari dua ketinggian dari kuat tekan dan kuat tarik ini. Lalu masuk ke analisis geografis. Hasil dari pengumpulan data kekar ini itu tujuannya itu adalah untuk dapat ditentukannya potensi ataupun jenis arah longsoran yang terjadi pada lereng lokasi penelitian. Analisis ini dapat dilakukan secara manual dan dengan bantuan software. Di mana di yang manual prosesnya itu yang langkah-langkahnya itu pertama menentukan selektif bidang kekar, kemudian membuat kontur pada serangga cashback, kemudian pengaruh seluruh bidangnya ada berapa banyak, kemudian tentukan arah dan kemiringan umum seluruh bidang, dan masukkan juga pengamatan stokis dalam. Jika pada proyeksi menggunakan software, yang langkah yang dilakukan itu dapat yang pertama data strike deep lereng kekar kita masukkan pada lembar kerja atau preset, di mana itu kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan kita lakukan, di mana dapat menampilkan kontur dan menentukan bidang untuk kontinnya apa aja. Masuk ke perhitungan faktor keamanan. Sebelum masuk ke perhitungan faktor keamanan atau FK, hasil analisis stratigrafis harus memenuhi syarat kelongsoran. Jika memenuhi, maka hasil dari penghapusan proyeksi stratigrafis dapat disebutkan dengan rumus FK yang dapat disesuaikan dengan jenis longsoran terjadi pada lapangan, di mana itu ada 4, itu longsoran bidang dan rumus yang telah tertera, longsoran baji, longsoran bus, dan longsoran guling. Di mana ini adalah berdasarkan pengamatan peneliti bahwa kriteria faktor keamanan pada lokasi penelitian dapat dikatakan sebagai faktor keamanan dinamis dengan tingkat keparahan longsor tinggi, karena lereng pada lokasi penelitian merupakan lokasi penambangan aktif dengan adanya aktivitas gangguan itu peledakan. Kemudian kenapa longsoran tinggi juga? Keparahan tinggi juga karena lapisan lereng diasumsikan sebagai lapisan homogen, di mana itu lapisan batuan granit. Di mana ini adalah rekomendasi nilai faktor keamanannya berdasarkan Kemen SDM nomor 1807/30. Lanjut masuk ke verifikasi, yaitu memeriksa atau menganalisis dari hasil tadi dapat apakah data nilai pengolahan dan analisis dapat terima, apakah faktor keamanannya pada lereng itu sudah baik sehingga bisa minimalkan cepat tambang yang terjadi. Masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini itu adalah kesimpulan ini diperoleh berdasarkan korelasi antara hasil pengolahan dengan permasalahan peneliti. Kesimpulan ini merupakan inti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di PTHMP yang akan menghasilkan jawaban dari rumus masalah serta saran kepada perusahaan dan peneliti selanjutnya. Ini adalah direkam oleh penelitian di mana pada saat memulai peneliti sekaligus melakukan studi literatur dan survei lokasi penelitian. Setelah itu setelah lakukannya studi literatur dan survei lokasi penelitian, dilakukan juga untuk pengumpulan data, di mana terdiri dari 2 itu data primer dan data sekunder. Setelah didapatkan data primer dan sekunder, lanjut masuk ke pengolahan dan analisis data, di mana di 3 pengolahan dan analisis ini dapat dilakukan secara bersamaan, yaitu pertama pengolahan geometri lereng,
yang sebelumnya dilakukan dengan aplikasi server. Kemudian analisis sifat mekanik batuan dilakukan di lab beton dan juga lab betonnya Polnep Pontianak. Kemudian analisis proyeksi secara grafis yang dapat dilakukan secara manual dan bantuan software untuk dapat jenis dan arah longsorannya. Setelah dapatkan tiga ini, maka masuk pada proses perhitungan faktor keamanan, yaitu setelah dapatkan parameter hasil pengolahan analisis, masukkanlah parameter tersebut pada perhitungan faktor keamanannya. Sehingga pada tahap verifikasi, menilai apakah perhitungan faktor keamanan tersebut sudah sangat baik atau tidaknya, sehingga jika tidak balik ke pengolahan analisis data. Jika ya, masuk kesimpulan dan saran. Baik, ini adalah dokumentasi dari lokasi penelitian saya, di mana ini adalah bentuk lokasi lerengnya yang saya perkirakan lebih dari 50 meter dan mungkin sangat curam. Maaf, curam. Ini adalah dari lokasi penelitian yang pertama, ini yang kedua. Ini sebelah kanan ini adalah lokasi dari pertama yang masih aktif sampai sekarang, di mana lokasinya masih peledakan. Baik, sekian presentasi singkat proposal saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.